Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronta Eva Aulia. Saya berasal dari jurusan PIAUD IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum PAUD, lebih spesifiknya kurikulum tahun 1984. Pertama yang akan saya bahas adalah sejarah perkembangan kurikulum tahun 1984. Dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 3 tahun 1983 tentang garis-garis besar haluan negara yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang yang memerlukan jenis-jenis keahlian dan keterampilan serta meningkatkan kreativitas. Selanjutnya, di dalam kurikulum 1984 ini terdapat 4 aspek penting yang disempurnakan, yaitu diantaranya yang pertama, pelaksanaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB, yang kedua, penyesuaian tujuan dan struktur program kurikulum, yang ketiga, pemilihan kemampuan dasar serta keterpaduan dan keserasian antara kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan yang terakhir, pelaksanaan pelajaran berdasarkan kerundatan belajar yang disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing peserta didik. Yang selanjutnya adalah kurikulum TK ini mempunyai beberapa karakteristik. Pertama, untuk meningkatkan ketakwaan anak terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kegiatan bermain bebas di TK ini bukan lagi sebagai pengembangan, tetapi sebagai wahana pengembangan anak. Ketiga, 10 unit yang ada di kurikulum TK 1976 ini tidak digunakan lagi di kurikulum 1984, digantikan dengan guru atau pendidik mencari program bahan ajar untuk proses perencanaan kegiatan mingguan ataupun harian. Yang keempat, memperluas dan memperdalam pengertian kelima sudut kegiatan yang ada agar lebih fungsional dalam pemanfaatannya. Yang kelima, memperbaiki organisasi kelas sehingga anak lebih mudah bergerak dan memilih kegiatan sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuannya. Serta yang terakhir, guru ataupun pendidik dapat menilai keunikan masing-masing anak sehingga ia dapat merencanakan program pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, minat, serta kemampuan sang anak. Selanjutnya, ada maksud dan tujuan. Tujuan pendidikan taman kanak-kanak mengacu kepada tujuan pendidikan nasional yang digariskan dalam GBHN 1983, yaitu pertama, meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan daya cipta yang diperlukan untuk hidup di lingkungan masyarakat. Yang kedua, memberikan bekal kemampuan dasar bagi perkembangan anak secara utuh. Dan yang terakhir, memberikan bekal untuk mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup. Selanjutnya pembahasannya yaitu mengenai ciri-ciri kurikulum 1984. Yang pertama adalah berorientasi kepada tujuan instruksional. Kedua, pendekatan pengajarannya itu berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA. Ketiga, materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Keempat, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Kelima, materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Dan yang terakhir, menggunakan pendekatan keterampilan prosesi. Selanjutnya, apa saja sih isi program kegiatan kurikulum 1984 ini? Ada isi program pendidikannya teman-teman, mencakup beberapa bidang pengembangan, yaitu yang pertama, pendidikan moral Pancasila. Tujuannya mengembangkan perasaan dan moral anak dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional dan terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Kedua, bidang pengembangan perasaan, kemasyarakatan, dan kesadaran di lingkungan TK, misalnya seperti mengembangkan minat dan kehendak untuk menjalin hubungan dengan guru, teman sebaya,
keluarga ataupun dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, bidang pengembangan kemampuan berbahasa, contohnya seperti mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara tepat atau efektif. Yang keempat, bidang pengembangan pengetahuan, cakupannya seperti mengembangkan logika matematis dan pengetahuan akan ruang dan waktu. Selanjutnya, daya cipta. Apa sih cakupannya? Mengenalkan benda atau hal-hal di lingkungan sekitar untuk menciptakan sesuatu berdasarkan pengetahuan yang diperolehnya. Dan yang terakhir yaitu jasmani dan kesehatan. Cakupannya itu seperti mengembangkan kemampuan koordinasi motorik kasar, kedua mengembangkan kemampuan koordinasi motorik halus, dan masih banyak yang lainnya. Lalu, untuk penyelenggaraan pendidikan kurikulum 1984 ini, ada sistem penyajiannya teman-teman, yaitu di mana kurikulum 1984 ini, pendekatan proses belajar mengajarnya itu diarahkan kepada bagaimana si anak itu belajar daripada apa yang dipelajari serta mengacu kepada kejadian yang aktual. Jadi proses belajar ini dilakukan dalam suatu kelompok teman-teman untuk memungkinkan anak belajar sambil berbuat dan mampu mengelola perolehannya. Lalu yang kedua, ada bentuk pengelompokan dan nama pendidikannya teman-teman. Apa saja sih bentuknya? Seperti yaitu ada 4. Pertama, tingkat A untuk anak didik umur 3-4 tahun, tingkat B untuk anak didik umur 4 hingga 5 tahun, tingkat C untuk anak didik umur 5 hingga 6 tahun, dan yang terakhir, tingkat 1 tahun untuk anak yang tinggal di pedesaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.